Suatu kali Nabi Sulaiman lagi ceramah, kira-kira seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuki. Masuk tamu tadi. Tabe. Masuk, duduk. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi minta izin. Ya Rasulullah, ada pekerjaanku penting, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Saya mau izin dulu. Nabi Sulaiman berkata, silakan, berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul. Nabi Sulaiman berkata, itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi yang memisahkan antara badanmu dengan jasadmu dengan rohmu. Itulah malaikat pencabut nyawa. Setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil. Begitu? Iya. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda diangkat tangannya. Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul. Langsung ini anak muda bilang, mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus lihat-lihati. Nabi Sulaiman, hati-hati kok, barangkali kau mau ambil itu. Ya Rasulullah, jangan main-main deh, jangan main-main deh. Barangkali kau yang mau diambil. Ya Rasulullah, kalau begitu bawa saya jauh-jauh. Nabi Sulaiman bilang, baiklah kalau begitu, sini. Nabi Sulaiman pandai memerintah angin, memerintah jin, berbicara dengan binatang, tentu dengan izin Allah sebagai mukjizat. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa di mana mau pergi. Siap. Terbangkanlah anak muda ini ke atas angin, kiri kanan lurus. Pas jauh dia bilang, tidak ada apa ini, kurang ajar, kasih takut. Angin, turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Pak, dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Kenapa saya tinggalkan pengajian tadi? Karena di sini kau harus mati. Akhirnya meninggal di tempat itu. Anak muda ini, dia niatnya menghindari kematian, faktanya dia datangi kematian. Silahkan buka kisah ini dalam kitab Durratun Nasihin yang dikalam oleh Imam Nawawi tentang peringatan sakaratul maut. Coba. Kisah ini membenarkan firman Allah yang berbunyi, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Biasanya kita kalau cerita kematian, orang anak muda langsung orang tua yang lihat-lihati. Ini sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya. Apa maksudmu bos? Kok kira tua dulu baru mati orang? Ayo, kalau harus tua dulu baru mati orang, maka mestinya Ibu Haja yang kita taziahi hari ini belum tiba saatnya. Beliau masih muda, terpilih lagi kedua kalinya. Tapi yang namanya ajal, tidak ada istilah kau siap atau tidak, pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan matinya, tapi bagaimana keadaanmu menghadapi kematian. Orang tua banyak panjang umurnya, cucunya meninggal. Ada orang bertahun-tahun sakit, pembesuknya yang meninggal. Ada orang lama-lama ditunggu ajalnya, justru yang menunggu yang menimba ajalnya. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana keadaanmu mati. Alhamdulillah ada orang kawan saya lagi khutbah Jumat, ajal menjemput. Alhamdulillah ada orang lagi tadarus, ajal menjemput. Alhamdulillah ada orang lagi sujud terakhirnya, ajal menjemput. Tapi ada juga orang lagi judi, mati. Ada juga orang lagi di atas perempuan, mati kena serangan jantung. Ayo, berarti yang jadi masalah sebenarnya bukan kematian itu. Yang jadi masalah bagaimana kita menghadapi kematian itu. Sudah siapkah kita menghadapi kematian? Berbicara tentang kematian, pernah lihat orang meninggal, Ibu? Bapak-bapak pernah lihat orang meninggal? Pernah ngantar orang meninggal? Sering. Coba kita lihat. Kata Nabi, apabila anak cucu Adam sudah masuk ke dalam kubur, meninggal, anak cucu Adam meninggal, maka coba lihat reaksi kita, Pak. Kalau meninggal mati. Saya punya grup WhatsApp ratusan. Coba lihat kalau ada di grup meninggal. Coba lihat, Pak, apa reaksi teman?
Ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagusnya minggu lalu masih saya ketemu. Paling itu reaksi. Semoga almarhum diterima di sisi Allah. Paling itu reaksi. Tapi ada yang lebih menyakitkan, Pak. Nah, copy paste saja ucapannya orang. Karena malasnya mengerti. Coba, padahal teman akrab itu kita selalu minum warkop, selalu ditraktir, dijemput. Begitu kita meninggal, nah copy paste saja itu ucapan innalillah. Begitu tidak pedulinya sama kita kalau kita sudah mati, Pak. Ayo, pangkat jabatan hilang, tidak ada gunanya. Coba kalau kita meninggal, 3 yang ngentar kita kata Nabi, telu mantarako demi Allah, 2 yang kembali, 1 yang tinggal temani kamu. Apa itu? 1. Begitu ibu meninggal, pertama yang ngantar harta. Keluar semua mobil, keluar semua motor. Untuk apa? Mengangkut sanak saudara dan keluarga yang datang mengantar kita. Keluar mobil. Apakah mobil tinggal? Jangankan mobil, cerek tinggal. Keluar teriak orang, weh cerek bawa pulang. Ayo, pelajaran. Baru saja kita lihat tokoh nasional istri beliau wafat, Ibu Ani Yudhoyono. Kurang apa 10 tahun jadi presiden suami, harta tentu cukup. Tapi begitu masih liang kubur, ada WhatsApp dikirimkan, ada televisi dikasih masuk. Apa yang masuk temani kita? Kain kafan. Kain paling murah, bukan kain sutra. Mantang-mantang dia pernah menjadi istri presiden, kasih kain sutra berlapis-lapis. Tidak, kain kafan. Apa parfum tak kalau mati? Apa? Kapur Barus, Angelman, Hugo Boss, tidak ada. Ayo, ini ada cerita soal harta. Ada orang kaya sekali, banyak duitnya. Ketika usia senja dia panggil anaknya, nak, kalau saya masuk di kubur nanti temani kak 50 hari, 40 hari nak, ambil mako hartaku 50%. Berapa hari Pak? 40 hari mau nak. Karena di situ masa-masa kritisnya orang dikubur. Nah bilang jangan nih Pak, nggak ada gunanya itu harta, jangan makin. Nggak mau Kak, kecewa bapaknya. Dia panggil istrinya, kalau begitu kau mau pale bu, temani kan nanti masuk di kubur. Apa nak bilang istrinya, anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Dia panggil adeknya, dek sini kau dulu, saya kasih sekolah kau dulu itu. Nah kasih temani Kak di kubur 40 hari. Nah bilang, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewa lah ini orang tua. Dia bikin sayembara, siapa yang mau temani saya ambil hartaku 50%. Didengar sama fakir miskin di kampung itu, betul-betul miskin. Apa kerjanya? Penebang kayu di hutan. Maka dia bikin kontrak, setelah meninggalin orang tua, betul masuk. Begitu dia masuk, dibikinkan tempat, pengantar semua kembali. Datang malaikat, kenapa ada orang hidup di sini? Langsung tidak jadi didatangi orang mati. Kenapa ada kau di situ cilaka? Nah bilang saya orang miskin, ada perjanjian bisa orang mati. Kalau saya temani 40 hari, nah kasih ke hartana 50%. Kau miskin kah? Miskin. Apa saja kau punya? Nah bilang kampak ji. Pak, boleh ditanya. Dari mana itu kampak? Oh 1 hari ditanya Pak. Penjelasannya 1 hari sampai sore. Nah bilang karena sore, besok dilanjutkan. Balik malaikat datang lagi hari kedua. Tuntas itu dari mana? Lalu ditanya lagi, kau gunakan itu apa kampakmu? Ditanya lagi 1 hari dijelaskan. Sore dibalik lagi. Hari ketiga, siapa yang beli itu kayu yang kau ambil? Ditanya lagi. Hari keempat sampai hari ke-40. Begitu hari ke-40 orang sudah pada kumpul di atas kubur. Wih jago ini selama ini. Begitu lompat ke hari 40. Datang semua, jago ambil mako 50%. Apa anda buang kampaknya? Apa 50%? Ambil ke ini kampakku saja, saya 40 hari kan ditanya. Dan mako ambil kosong itu. Hati-hati yang punya mobil banyak Pak, banyak pertanyaanmu nanti. Yang kau ketawa serius kayak ini. Dari mana itu Rolexmu? Kalau dilihat tidak bisa dapat gajimu itu. Dari anu apa? Masih kok. 2. Harta. Yang kedua, yang mengantar kita siapa? Keluarga.
Ngantarlah suami kita, ngantarlah anak kita. Begitu kita masuk kubur, suami mau masuk, hai, ada temanku di Makassar meninggal istrinya, bengkak matanya. Bengkak matanya, Pak. Apa dia bilang? Separuh nafasku hilang, Ustaz. Rasanya saya tidak bisa melanjutkan hidupku. Inilah istriku yang paling baik, Ustaz. Saya bisa seperti ini karena istriku. Sebenarnya hebat juga ini, barusan laki-laki saya dapat seperti ini. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging lapangan olahraga Karebosi, ketemu Kak lagi, ada temani perempuan cantik muda tidak pakai jilbab. Saya tanya, Aji, siapa itu temani? Kita bilang, yang baru, Ustaz. Aduh, ibu, jangan ibu. Begitu ibu meninggal, suami tak mau masuk di kubur, kami ini lagi. Dan jangan disalahkan, memang boleh. Iya betul. Apa? Masuk maki di kubur kita, suami tak yang di tempat tidur tak. Apa dengan istri barunya? Maka demi Allah, yang ikut menemani kita yang ketiga setelah harta keluarga yang ketiga inilah amal kebaikan dan amal kejahatan. Kalau almarhumah selama jadi anggota dewan menerbitkan perda yang betul-betul menjunjung hak asasi kemanusiaan, yang menjunjung dan memuliakan orang-orang baik, banyak membantu kemanusiaan, banyak amal-amal kebaikan, maka selama perda itu dijalankan di kabupaten ini, selama itu almarhumah mendapat kiriman pahala. Misal bikin perda pendidikan gratis, bikin perda pendidikan baik, nah itu selama itu perda dilaksanakan, maka selama itu orang yang meninggal dapat kiriman amal. Sudah kembali? Nah sudah, tiga inilah yang mengantar kita. Tapi kata Nabi, dari tiga ini hanya satu yang setia menemani kita. Begitu sudah kembali seluruh pengantar, masuk maki kita di kubur, maka datanglah malaikat. Yang pertama malaikat tanya, bukan berapa kali kau periode jadi anggota DPR, berapa mobilmu, berapa pangkatmu kau terakhir, apa kau punya deposito. Tidak akan ditanya itu semua. Apa pendidikanmu, apa jabatanmu, apa pangkatmu, tidak itu yang ditanya. Maka pertama ditanya ada 5 hal. Tapi kalau baik sholat tapak, tidak usah cemas. Kalau sholatnya dipelihara dengan baik, pertanyaan 5 ini bukan kita yang urus. Maka begitu datang malaikat, ini orang baik seperti orang baik sholatnya. Marabuka, siapa Tuhanmu? Maka dia akan menjawab, mundur kau, dasar. Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya, sekarang saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala, tahu jawab. Barusan kuda apa ini? Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat kita menjawab lagi, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita baca ketika tahiyat. Wih, mungkar tambah geling kepala, tahu tambah jago, anak penawe ini. Itu kalau baik sholatnya. Akhirnya mungkar, dia bilang kir, nakir. Kau maju, kir, Nabilah nakir. Sedangkan kau mundur mungkar, apalagi saya wakil ji. Nabilah mungkar nakir. Kalau begitu kita naik melapor kepada Allah. Naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah menjelaskan, oh bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat, seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat Pak waktu pengantin baru? Saya waktu pengantin baru rasanya cepat sekali pagi. Itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, datang sholat tapi hari Jumat saja, itu pun terlambat datang, paling cepat pulang. Hati khotbah dia tidur. Datang Nabi malaikat, lama mau tunggu cilaka. Kau itu banyak sekali ceritamu di pangkak-pangkak. Oh datang malaikat, nak putar menunya Pak, palu-palunya. Tanya, marah buka, siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang baru datang. Biar malaikat nonton nak lihat. Tanya lagi, marah buka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia, ketuhanan yang Maha Esa.
langsung disemes. Ini bangsa Indonesia beres Pancasilanya tapi tidak beres sembahyangnya. Astagfirullah. Itu kalau baik sholat Pak. Kalau tidak baik sholat, hati-hati. Makanya kalau saya selalu ceramah Pak, sholat aja ditekankan Pak. Kalau ada orang tidak beres sholatnya, jangan percaya. Pak Wagub, kalau mau diangkat asisten, pegawai, pejabat, lihat saja sholatnya kalau dia Islam. Kalau dia tidak beres sholatnya, jangan percaya Pak. Tuhannya saja dia tipu. Apalagi kita. Jangan percaya, pembohong itu orang tidak sembahyang Pak. Tuhannya saja dia tipu. Ayo, kapan ini kita orang Islam banyak tidak sholat? Coba lihat, perhatikan. Kapan kita orang Islam banyak tidak sholat? Tuh ibu-ibu kalau ada pengantin. Iya makin. Ibu lagi di sana. Mukanya nak kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Coba makin. Alisnya palsu. Bibirnya merah palsu. Pipinya biru palsu. Pantatnya gabus. Coba. Nah. Tiba waktu sholat, tidak pergi sholat. Kenapa? Make up yang jadi masalah. Ayo. Boleh make up? Boleh. Ibu silahkan dandan. Yang penting niatnya menyenangkan hati suami supaya suami bangga jalan di depanmu. Tapi jangan gara-gara make up tidak sholat. Gimana caranya Ustaz? Wudhu dulu. Sudah wudhu baru make up. Sudah itu tahan kentut. Tapi harus sudah wudhu batal. Nah bilang sedikit jika keluar Ustaz sudah habis tetap batal. Bagaimana kalau jabat tangan? Nah ini jabat tangan Imam Syafi'i tidak boleh, batal wudhu kalau Imam Syafi'i. Imam Ahmad selama kau tidak nafsu tidak batal. Makanya saya kalau mahasiswaku di UNAS yang cewek-cewek cantik saya tidak mau jabat tangan. Beginikah saja. Kenapa? Masa Ustadz nafsu sama mahasiswa? Saya manusia. Masa ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustadz, jangan dekati zina kecuali Ustadz. Biar Ustadz kalau cewek cantik hancur. Makanya saya kalau cewek saya begini saja. Ya. Tapi kalau ibu majelis taklim yang usia 60, 70 yang sudah bau salompas, saya jawab tangan lah. Nggak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu. Nggak tahu lah kalau ibu yang nafsu sama saya. Ayo. Salompas. Apalagi yang membuat kadang-kala ibu-ibu tidak sholat selain make up apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter. Nah ikat-ikat memang itu untuk di leher. 2 meter itu karena kasih bunga. Karena naik kan tidak bisa digoyang itu lehernya. Tiga lapis, kuning, biru, abu-abu. Nah kasih biru lagi sedikit, ada miru-mirunya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Cara kita ibu-ibu itu kalau ada pengantin. Leher sudah tidak bisa goyang, bajunya ketat, roknya juga ketat, airnya jalannya beginilah dia jalan nih. Saya udah peri-peri kok dia bilang tuh tanya saya kasih beleng-beleng. Coba, akhirnya nggak sholat, suaminya bilang bu, piko sholat bu. Sadar kok Pak, sadar tak ini kusuruh kopi sholat. Kau nggak lihat ini jilbabku 2 jam dipakai ini. Gara-gara tidak pakai, gara-gara jilbab dia tidak sholat. Ayo, buka itu Quran. Bapak-bapak yang malas sholat, buka itu Quran. Buka surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, sekali meninggalkan sholat Allah hukum 1 hari di neraka. Berapa namanya sehari neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Jangan ngeremeh soal sholat Pak. Perintah puasa Allah tidak puasa. Coba. Tapi Allah kalau sholat, Bapak tidak puasa tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat tuh buka Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Kalian tidak sholat, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang beriman, kalau kalian tidak sholat kalian kafir di hadapan Allah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar
ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Kalian orang Islam, kalau dia tidak sholat, kafir di hadapan Allah. Ayo. Kalau bapak tidak puasa 3 tahun berturut-turut, taubat hari ini, bayar puasa yang lewat 3 tahun itu, selesai bayar puasa tidak ada dosa. Bapak tidak haji padahal sudah mampu, pergi tahun depan haji, selesai haji, tidak ada masalah. Tidak bayar zakat 4 tahun berturut-turut, bayar zakatnya besok, tidak ada persoalan. Tapi ketika bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana caranya bayar? Ayo, yang tidak sholat subuh tadi, bagaimana caranya bayar? Bagaimana? Nah bilang besok Ustaz, ya besok untuk besok. 2 kali kesembahyang subuh besok Ustaz, lebih salah lagi. Tidak ada, begitu lewat, tinggal tunggu hukumannya. Saya kasih lagi contoh bahayanya orang tidak sholat Pak. Pak Wakil Gubernur, ada anak buahnya tidak jelas kerjanya, beleng-beleng, dikasih kursus tetap dongo, kasih amanah tidak dijelaskan, kasih pindah ke pulau terpencil, kasih pulau terpencil. Ini pegawai tidak senang di pulau tersebut, masih ada pilihannya. Apa pilihannya? Pensiun dini, berhenti saja di pegawai, tidak ada urusan, masih ada pilihan. Pak Kapolda, dia mutasi polisi, ini tidak kinerjanya tidak baik, mutasi pindah ke pulau, masih ada pilihannya. Apa pilihannya? Berhenti saja di polisi. Tapi kalau bapak masuk kubur, senang tidak senang tinggal kau di situ, tidak ada pilihanmu, kau kembali lagi. Dan siapa yang paling tersiksa ketika masuk di kubur? Al-mutahawilu bis shalah, mereka yang menganggap enteng sholat. Apa susahnya sholat? Puasa 1 hari kita lapar Pak, mulai subuh sampai maghrib kita lapar. Datang teman tak ajak kita traktir coto, tergoda iman. Ayo, haji 1 bulan kita menderita fisik di tanah suci Mekah, butuh duit puluhan juta, ngantri belasan tahun. Zakat perlu duit, tapi sholat apalah santak tidak mau? Apalah santak tidak mau sholat? Allah kasih keringanan. Ustaz, saya tidak tahu bacaannya. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Kau tidak tahu bacaannya, datang kau berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, kau diam saja, sah. Tidak ada ku baca Ustaz, sah. Gimana caranya? Imam yang baca. Anu saja ucapkan, amin. Diam kau lagi. Sah. Imam yang bagi bacaannya. Ustaz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Allah kasih keringanan, tayamum. Gimana caranya tayamum? Letakkan telapak tanganmu di dinding, letakkan telapak tanganmu kalau dia di atas pesawat, di kursi pesawat, letakkan telapak tanganmu di dinding mobil kalau kau di atas mobil. Usap wajahmu 1 kali, 3 kali lebih baik, 1 kali sudah sah. Sudah itu usap lagi kedua tanganmu, selesai. Meskipun ada juga orang pernah tayamum, saya lihat dia kasih begini telapaknya di pesawat, baru dia kasih begini. Oh, ada kayu beleng-beleng. Tidak, untuk mulut tidak, cuci kaki tidak, tayamum, muka saja usap dengan jari sampai ke siku, selesai. Ustaz, tidak sisaka berdiri karena kita lagi bawa kereta, bawa mobil. Allah kasih keringanan, sholat duduk kok. Kasih tahu dulu di samping tak, atau dia tidak tahu non muslim misalnya, nah kira gila nanti begini-begini. Nah kasih tahu dulu, yang diganggu kan, saya lagi sholat. Sudah sholat, Allahu Akbar. Kalau ruku, kepala saja kasih goyang, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Itu ruku. Kalau sujud, badan ikut ditundukkan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Ustaz, saya tidak bisa duduk Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. You baring deh, baring kok. Gimana caranya? Misalnya sana kiblat, sini, sudah, kepala di sini, kaki ke sana, sudah, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kepala sudah tidak goyang, tangan saja. Tidak bisa begitu Ustaz, maka sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Mata atas saja kasih goyang-goyang begini Pak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini mata, tangan sudah tidak bergerak. Tidak bisa juga seperti itu Ustaz. Allah masih kasih keringanan. Apa keringannya? Sholat kau dalam hati.
Bagaimana caranya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaannya kau baca saja dalam hati. Mulut tidak bergerak, mata tidak bergerak, dalam hati saja. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Saya di infus Ustaz, silahkan sholat pakai infus. Saya di pampers, silahkan sholat pakai pampers. Allah tahu bapak lagi sakit. Apa pun? Apa pun? Nggak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Mati nih. Apa? Apalagi alasan tanda sholat, Pak. Saya polisi Ustaz, lagi jaga keamanan dalam Islam. Saya tentara, lagi jaga keamanan. Allah kasih keringanan namanya salat khaf, salat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Misalnya orang demo di sana, mau habis maghrib. Mau masuk maghrib, belum pakai sholat asar. Silakan sholat dalam keadaan berdiri. Bagaimana caranya? Coba. Kita 10 orang. 5 di depan jaga demo, 5 di belakang. Yang di depan dulu selesaikan sholatnya 1 rakaat. Selesai 1 rakaat yang di depan, yang di belakang lagi selesaikan, yang di depan lagi siaga. Boleh dia siaga begini. Yang di belakang lagi selesaikan 1 rakaat. Selesai 1 rakaat yang di belakang, yang di depan lagi lanjutkan rakaat keduanya. Begitu seterusnya. Apapun. Begitu pentingnya sholat. Maka tidak ada Pak, kalau bapak tidak sholat, sesa kau dikubur. Apa orang yang sudah masuk alam kubur sudah masuk ke sorga? Rasulullah sudah sampai sorga? Belum. Abu Jahal sudah masuk neraka? Belum. Mereka kemana? Transit di kubur. Dan orang yang tidak beres sholatnya Pak, disitulah dia rasakan siksaan dalam kubur. Apa? Mereka tidak beres sholat. Sholat kan paling mudah. Makanya ketika setan kita mau sholat Pak, setan mati-matian goda kita. Bagaimana caranya? Hayya 'alas shalah. Mulai bina goda kita. Sebentar. Lagi banyak tamu. Kadang-kala kita berdoa, kenapa hidupku susah Ustaz? Saya dagang, bangkrut. Saya anggota DPR, tidak terpilih. Rumah tanggaku kacau. Istriku suka ngamuk. Anakku tidak mau dengar. Bisnisku berantakan. Saya tanya satu saja, sholat juga di sholatmu. Itu itu sebabnya. Jangan banyak bicara. Masa ada orang susah hidupnya kalau baik sholatnya? Tuhan apa itu? Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Ya Allah, perbaiki hidupku. Allah kabulkan doa. Tak. Ya Allah, sempurnakan, bahagiakan rumah tanggaku. Allah kabulkan dengan cara apa? Coba lihat. Dia bilang, hayya 'alas shalah. Sini kau balik. Kalau mau kau baik hidupku. Hayya 'alal falah. Tahu tak artinya itu hayya 'alal falah? Wahai, sini kau, saya kasih kau kemenangan. Itu. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Coba mengkilian. Wakapolda, Pak Wagub, ada itu ajudannya? Coba lihat. Beliau-beliau kalau panggil ajudan, langsung lari, siap. Itu ajudan, biar tidur makan dalam kotek, langsung lompat, siap. Nah buang itu kuenya, siap Pak, siap komandan. Kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Tidak mau diajak kepalamu. Ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk, be. Coba, itu manusia. Ada pensiunnya, ada hilang jabatannya, begitu takutnya kita sama manusia. Tapi ketika Allah panggil kita dalam sholat, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Tunggu, lagi meeting. Kita Anda bilang Tuhan, urus nih paling meeting. Pantas duit kita bermiliar-miliar, tapi tidak ada kedamaian yang kita dapat. Kenapa? Karena sumber kedamaian kita jauh. Saya sholat ya Ustaz, kenapa hidupku bermasalah? Memang Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi, baru sampai sembahyang dulu. Anda ikhlas kok. Nanti saya sholat Ustaz, betul sholat tapi main-main. Allah. Iya, nanti saya hubungin dengan bahasa apa? Oh iya. Iya. Ada sholat pantat lu koti-koti. Allahu Akbar. Tenang. Ada juga yang lebih santai. Allah. Ada juga kuliah di masjid itu sembahyang pakai keju-keju. Ada juga sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi waktu 100.000.
beli pulsa 50.000, beli bensin 30.000, mana ini 20, Allah. Assalamualaikum, di bawah sade. Selalu sholat buat yang cari. Ketawa ki karena kita bayangkan diri sendiri. Ayo. Tapi kenapa pada itu Ustaz ya? Tidak sembahyang Ustaz, tapi baiknya hidupnya. Acale terpilih sedih. Bikin usaha proyeknya jalan terus. Tapi tidak sembahyang Ustaz. Jangan salah di. Memang ada orang seperti itu. Tapi apa yang kita tidak tahu, duitnya banyak, tinggi pangkatnya, tapi takut sama istrinya. Ada yang begitu Pak. Kenapa? Yang membentuk darah daging istrinya adalah makanan haram sehingga tidak takut sama suaminya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon, di mana kok Pak? Ada jadi kan, balik-balik kok, di mana kok? Di kantor, foto dulu baru kirim. Menjadikan suaminya tahanan kota. Apa yang kita tahu? Tidak banyak memang duitnya, tapi apa yang kita tidak tahu? Anaknya durhaka. Di kantor dimuliakan, di kantor dihormati, semua orang panggil puang, semua orang bukakan pintu kalau dia lewat. Tapi apa yang sampai di rumahnya mau dilempar sama anaknya masih SD? Ayo, apa yang kita tidak tahu? Anak gadisnya pulang jam berapa? Jam 3 dini hari lompat pagar. Apa yang kita tidak tahu? Banyak duitnya, tapi banyak juga larangan makannya. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan roti. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, tapi ubi rebus saja bisa makan. Kenapa? Karena sholatmu tidak beres. Maka menderita pertama orang yang masuk ke dalam kubur, mereka yang tidak baik sholatnya. Sudah diantarlah kita. Maka kata Nabi, putuslah segala kebaikan-kebaikanmu, putus semuanya. Tinggal 3 hal. Apa itu? Pertama kata Nabi, yang bisa menyelamatkan kamu, yang bisa menolong kamu sudah di alam kubur, anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan almarhumah mewariskan anak-anak yang baik, sehingga anak inilah nanti yang akan menerus menjadi amal kebaikan buat almarhum. Demi Allah, almarhumah sekarang lebih membutuhkan 2 rakaat daripada dunia dan isinya, kata Nabi. Kalau orang sudah masuk di kubur, kata Nabi, mereka lebih butuh sholat yang 2 rakaat dari anaknya daripada dunia dan isinya. Makanya almarhumah, kewajiban kita sebagai suami, didik anak-anak beliau, supaya anak beliau nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, yang meneruskan kebaikan-kebaikan buat ibunya. Tapi sayang, 1000 sayang kita orang tua. Kita lebih bangga kalau anak kita jadi insinyur, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Tapi kadang-kala kita tidak bangga kalau anak tak hafal Quran. Kita malu kalau anak kita tidak jadi pegawai, tapi kita tidak malu kalau anak kita tidak pernah berjamaah di masjid. Kita malu kalau anak kita tidak terpilih anggota DPR, tapi kita tidak malu ketika anak gadis tak dibawa cowok yang bukan muhrimnya. Pada demi Allah, mereka anak-anak kita inilah nanti yang akan mengirimkan doa-doa ketika kita sudah di alam kubur. Saya tanya Ibu, halo Ibu, Bu, kalau mati ki nanti siapa doakan ki? Suami tak, jangan makin harap. Jangan makin harap, betul Kak, jangan harap kalau suami. Betul, jangan harap. Sedangkan ada orang pergi tawaf, istrinya belen-belen sedikit, meninggal di istri pertamanya, namanya Hasanah. Tawaf ikut suaminya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini Fatimah istri keduanya, dia bilang Hasanah terus, nah sudah mati. Dalam hatinya nih istri kedua nah Fatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Marah itu istrinya. Di putaran kelima nak tempuk kepalanya. Hasanah terus nak mati nih. Hasanah terus kau pikir dia sudah mati. Saya kau tidak doakan. Terpaksa putaran berikutnya Nabi bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Coba lihat kau dari laki-laki baru ditempelin sama istri kedua dan doakan istrinya. Maka Ibu jangan makin harap suami tak, jangan. Siapa yang doakan ketika kita mati Pak? Bapak ketika meninggal siapa yang doakan Ki?
Istri tak nambil orang. Apalagi kalau dia masih muda 25 tahun, nambil orang Pak. Mobil tak yang kita Andreyen dia pakai sama suami barunya. Kita menderita makin dikubur. Rumah tak yang kita cicil lunas masuk dikubur. Nah pakai dengan suami barunya. Lalu siapa doakan kita? Saya sendiri hampir tidak pernah saya doakan temanku kecuali dia minta. Itu juga kalau saya tidak lupa. Lalu siapa yang selalu saya doakan? Ibu bapak saya ketika saya sujud, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang perlu, itu yang sangat dibutuhkan orang yang sudah ada di alam kubur. Maka almarhumah yang meninggalkan anak itu, anaknya doakan terus ibu tak. Ibu sudah tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan gelar duniawi. Yang diharapkan adalah kiriman-kiriman doa dari anaknya. Setiap selesai sholat, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi sayang, seribu sayang, orang tua kita sekarang tidak pernah mengarahkan anaknya, jarang arahkan anaknya untuk pendidikan agama. Bangga kalau dia pintar bahasa Inggris. Hebat kata anak itu, Ustaz. Kenapa nah hebat Pak Haji? Masih kelas 1 SD pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pintar begitu. Masa banyak Ustaz? Banyak. Di mana Ustaz? Di makin Inggris. Itu di Inggris Pak, anak-anaknya bahasa Inggris semua. Apa hebatnya bahasa Inggris? Memangnya kalau mati ki nanti, Bu, ibu mati ki, anak tak pakai bahasa Inggris berdoa. Oh my God, please help me my mother. Pasti pakai bahasa Bugis Tondi atau pakai bahasa Indonesia. Maka titiplah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana cara supaya anak tak baik? Satu, jangan kasih makan barang haram. Ini tugasnya ibu-ibu, kasihan. Tugas tak semua itu. Datang suami anggota DPR, kah dia PNS, kah dia tentara, kah dia polisi, kah dia pengusaha, kah dia pedagang, kah dia datang bawa uang, tanya dulu, tanya. Pak, halal di kodong ini. Jangan sampai kita kasih makan uang haram anak tak. Kalau anak tak suka makan barang haram, jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi kurang ngajar. Maka ibu yang baik datang, Pak, kenapa nak 7 juta? Biasanya 6 juta Ji. Dari mana ini 1 juta? Halal jika halal ya masuk. Haram jangan Pak. Kalau itu 1 juta jangan kasih masuk rumahku. Jangan kasih keluar. Nah itu istri yang baik. Bisa ibu? Ibu bisa gitu? 1 juta mungkin bisa, 15 juta bintu mukanya. Sini sebentar tompi halal. Makanya jangan heran, coba lihat istri-istri pejabat ya, orang-orang pengusaha yang menghalalkan segala cara dalam kontraktornya. Coba lihat, 3 itu anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Coba lihat anak-anak orang tuanya yang suka makan barang haram, lihat anaknya, lihat contoh itu anaknya. Maka ibu yang baik datang suami tak tanya dulu halal tidak. Jangan cemas soal perutnya anak tapak. Demi Allah, di Konawe sini, Sulawesi Tenggara ini tidak ada yang mati gara-gara kelaparan. Tunjukkan saya. Mana ada orang mati gara-gara kelaparan di Indonesia? Kita ini punya budaya tenggang rasa, malu kita kalau tetangga kelaparan. Tapi yang mati gara-gara narkoba banyak, mati gara-gara balap motor banyak, yang mati gara-gara kelaparan saya tidak percaya kalau ada di Konawe ini. Maka tidak usah cemas soal isi perut. Ya kita cemaskan agamanya anak tak. Jangankan perut manusia, binatang saja Allah jamin rezekinya. Tahu binatang ibu? Tahu cicak ibu? Tahu. Ibu-ibu tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Tahu. Apa namakan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? 1 terbang, 1 di dinding. Di mana ketemu? Memang ada terminalnya. Tapi kan Allah Maha Kaya. Coba dengar lagu kita waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak ada bilang lagu cicak lompat ke nyamuk. Allah Maha Kaya. Tidak usah cemas. Maka yang ketiga supaya didik anak tak, jangan kasih makan uang haram. Yang ketiga, kalau mau punya anak yang baik, doakan. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ini doanya Ibrahim AS sehingga punya anak Ismail AS. Masih ingat kisahnya Ismail yang kita peringati sekarang bulan Zulhijjah. Bapaknya panggil, Mail, tanggal 10 Zulhijjah. Sini kau dulu nak. Kenapa Pak?
Saya diperintah Allah untuk potong kamu. Nah, bagaimana menurutmu? Kalau anak tak kira-kira di rumah ditanya begitu, apa jawabannya, Pak? Nah, apa jawabannya? Kenapa anak saya, Pak? Nenekku yang sudah tua. Itu anak cerdas tapi tidak soleh. Ismail alaihissalam, nak disuruh kau potong kau. Bagaimana menurutmu? Apa kata Ismail alaihissalam? Laksanakan, Pak, jangan ragu. Insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Tapi Pak, sebelum kita potong ada 5 permintaanku. Apa itu? 1, pakai pisau yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. 2, tutup mata Pak supaya kita tidak ragu-ragu. Karena selama kita lihat mukaku pasti tidak yakin Kak. Tidak yakin Kak kita berani potong Kak. Yang ketiga, bajuku jangan kena darah supaya tidak lihat mamaku. Yang keempat, tolong ikat kaki dan tanganku supaya tidak meronta-ronta kesakitan. Dan yang kelima, kalau saya sudah meninggal Pak, jangan kasihan ada lewat anak-anak seumuranku supaya mamaku tidak ingat lagi. Ismail alaihissalam. Lalu mau dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah itu, dia potong anaknya. Tiba-tiba dia bilang, Ismail, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Apalagi Pak, nah apalagi nak, tolong buka tanganku. Buka ikatan tangan dan kakiku. Kenapa lagi nak? Saya takut kalau saya diikat Allah menilai saya tidak ikhlas. Bukain kakiku dan tanganku supaya saya ikhlas menghadap kepada Allah. Coba, itu anak yang kita butuhkan. Bukan anak yang tinggi sekolahnya tapi tidak tahu sholat. Bukan anak yang tinggi jabatannya tapi tidak pernah didoakan kita. Untuk apa itu semua? Maka takziah kali ini saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, ayo ciptakan anak kita anak yang baik agamanya. Tidak usah cemas soal perutnya, tidak usah cemas soal kariernya, baik sholatnya, Allah yang selesaikan itu semua urusannya. Saya demi Allah, waktu saya sekolah, waktu saya kecil, menderita hidup saya. Lihat saja pesawat, saya kejar itu pesawat, kepala runtuh, kepala runtuh, kepala runtuh. Dalam hatiku, bisa aja itu nanti naik pesawat. Saya di kampung, saya bisa gitu nanti mati sebelum naik pesawat Kak. Dengan izin Allah, capek saya naik pesawat sekarang. Hebatnya lagi, saya pergi kemana-mana gratis. Hebatnya lagi, pulang, bawa uang. Ibu tidak usah cemas, yang ibu cemaskan sholatnya anakmu. Itu tugasnya ibu. Bagaimana caranya? Usah telepon ketika masuk waktu sholat. Itu tugasnya ibu, tugasnya laki-laki. Nah, carikan kau pembeli cincin. Ibu sebagai pendidiknya anaknya, nah, duhur mina. Sudah mau ke sholat nak? Belum pi ke sholat dulu nak. Sudah itu 10 menit telepon lagi. Nah, sudah mau ke sholat? Belum pi, telepon lagi 10 menit. Jangan berhenti menelpon sebelum dia bilang sudah mak. Itu namanya ibu. Sekarang ibu-ibu update status tidak urus. OTW pengajian. Nice. Alhamdulillah menunggu das atlati. Sudah duduk. Pas lewat kan bilang, itu di baju nawatuna di YouTube. Kenapa? Itu susah kok. Biar baju pun harus itu. Oh, action to action. Cantik memang cantik bu. Bu, itu anak tak anak soleh yang kita kewajiban tak. Ini muka tak yang habis duit ratusan juta dalam 1 tahun, ratusan ribu habis uang tak dalam 1 bulan untuk bleaching apa? Iya. Mana mata anak kasih soft lens, gigi anak kawa. Nice. Mati ki bu, mati ki. Cicak yang punya urusan. Itu cacing masuk semua di kita. Ini mukata yang cantik, nak kagumi semua orang masuk di kubur. Cacing yang punya urusan. Lalu siapa yang bisa selamatkan ibu? Anak. Maka itu, biarlah kita bilang, biarlah saya menderita, biarlah apa, yang penting nanti anakku selamatkan ketika saya masuk di kubur. Jangan sang suami tak kita jagai. Tanya ke Ustaz, bagaimana supaya berhenti kena serangan jantung itu suamiku? Sudah gampang, jangan kau selalu berhenti HP-nya. Kalau selalu kau periksa HP-nya, tambah gampang kena serangan jantung. Baru datang kau periksa, bagaimana ndak mati kita. Kau tidur kau periksa lagi. 3 hari kena serangan jantung, 1 bulan mati mendadak. Kita berhenti kau periksa. Nah, bilang bagaimana supaya berhenti pembohong? Jangan kau tanya. Begitu kau tanya, pasti bohong nih, karena jujur nih, marah kok. Dia bohong. Maka caranya supaya dia tidak bohong, jangan kau tanya, berhenti itu. Bagaimana maka dia bagi dia tambah belek Ustaz, maka naik mat teru, jujur ki mat cai, belek lebih-lebih. Nah, kita juga Pak jangan suka bohong-bohong istri Kak. Karena bohong itu bagian daripada munafik. Alasan rapat-rapat, gigi merapat. Ada telepon masuk, nak tulis apa? Kapolres.
Kita juga bagaimana dia tidak dibohongi itu karena kita suka dibohongi. Saya ada teman SD ku sekampung nggak mau berhenti menelpon. Nah, saya tidak enak juga kalau saya blokir. Nanti dia bilang sombong. Nah dia perempuan dan suka sekali Kak dari dulu. Terpaksa itu nomor HP-nya ku tulis penjual batu bata. Telepon dia mama ngecek, Ustaz, penjual batu bata ujak kuat tagihan. Gimana tidak dibohongi kok? Jujur kimat jangan kok. Tidak dibohongi kok saja. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, yang pertama anak yang soleh. Yang ketiga cara mendidik anak, doakan. Pendek gitu doanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Coba saya ini kita hafal ibu ya. Mau makan anak tak, kita bikinkan ibu bubur. Kita doa terus. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Kita suap anak tak, doakan. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah anak tak, bisi telinganya. Rabbi habli minas solihin. Pulang sekolah langsung kalau naik mobil kita peluk, kita cium. Rabbi habli minas solihin. Katanya, ya pakai itu maaf ya bisa ini. Doakan kau nak supaya kau jadi anak yang soleh. Besok sampai sekolah mau bolos, jangan deh. Nah, doakan nggak tadi mama panas soleh. Ada kemanakanku mau maghrib masih main bola. Sudah mimpi kau main sini kau berjamaah. Sedikit lagi om, tunggu ini azan maghrib masih main bola. Terpaksa saya masuk lapangan, kubisi telinganya. Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat kita wajah bonus tas. Nabi si jika manakannya menangis, dia tidak tahu telinganya saya bisi, tanganku dibawa makan dia. Artinya apa? Artinya apa? Kalau anak salah kasih hukuman. Ini kadang-kadang cara mendidik kita mulai lenyap dari nenek kita dulu. Bapak kita dulu salah dihukum kita. Saya itu pernah dikasih lombok sama mamaku. Nah, ada lombok besar yang merah, dicobek-cobek, dikasih di mulutku, diladangi orang dulu kalau didengar bicara kotor. Dihukum itu anak, supaya apa? Kalau kau salah, ada balasannya. Tapi jangan lupa, doakan, karena hidayah datang dari Allah. Sudah dididik Ustaz, sudah dikasih makan uang halal, sudah didoakan setiap saat, masih tetap sesat, bukan urusan tak. Jangankan kita, Nabi saja, anaknya Nabi Nuh tidak dapat hidayah, bukan kita yang berhidayah. Yang wajib kita didik, arahkan, kasih makan yang baik. Tapi kalau masih sesat, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang akan menolong kita setelah punya anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Maka handphone kita yang kita miliki, jadikan itu sebagai alat untuk menyebarkan amal-amal jariah. Dengan cara apa? Sebarkan dakwah, jangan kau sebarkan hoax. Ini mau lagi pilkada pemilu serentak. Itu banyak lagi tuh berita-berita bohong. Jangan sebarkan. Selama kau sebarkan berita bohong, selama berita bohong itu beredar, maka selama itu kau dapat kiriman dosa meskipun kau sudah di alam kubur. Termasuk foto-foto porno. Bapak-bapak yang suka bercanda di handphone, kirim gambar-gambar porno. Meskipun bapak niatnya canda, tapi prakteknya adalah dosa, maka itu yang hancurkan dosa-dosa bapak. Amal-amal kebaikan bapak itu apa? Menyebarkan film-film porno dan akan memperbanyak dosa-dosa jariahnya. Kemudian apa lagi yang akan menyelamatkan kita adalah lari-lari terus pahala. Apa itu? Setelah itu dengan sedekahun jariah, bersedekah. Almarhumah tentu memiliki beberapa aset. Maka sebaiknya kalau anak-anak sudah mapan, maka anak-anaknya akan berkata, Pak, ini kalau ada peninggalannya ibu, biar kita jual ini tanah, jadikan masjid. Selama masjid itu dipakai ibadah, maka selama itu almarhumah dapat kiriman pahala. Ibu-ibu nih yang sudah muka-muka sakaratil maut, nah yang sudah tua-tua, sudah jual itu cincin tak, bawa untuk kehidupan akhirat tak. Ustaz, saya mau kuburku terang. Kirimi pembeli lampu di masjid, insya Allah terang itu kita punya kubur. Tiap bayar tiap bulan itu masjid, ada itu lampu di kubur tak menunggu kita. Saya mau punya spring bed di kuburku Ustaz, kirimi pembeli spring bed di panti asuhan. Bukan panti pijat, panti asuhan.
Banyak tong itu tiap bulan pergi panti pijat. Saya tanya, kenapa ke panti pijat? Nah, harusnya panti asuhan. Nah, bilang sama-sama di panti, Ustaz. Sama panti tapi beda cita rasanya, bos. Nah, panti asuhan. Demi Allah, orang yang rajin sedekah hidupnya akan bahagia. Orang yang rajin sedekah hidupnya akan sehat. Karena Nabi jelaskan, siapa yang mau panjang umurnya, sehat walafiat, tertolak dari bencana, as-sadaqatu, kata Nabi, bersedekahlah. Sedekah. Ibu-ibu sudah tua, orang yang baik, dia bilang, nah, itu ada tanahku di kampung, masih laku itu kodong 300 juta, sudah dijual minat. Itu 200 juta bangunkan ke masjid, 100 jutanya bagi-bagi. Itu namanya nak kirim memang. Nah, ini ada emasku 70 gram, sudah minat, jual nih, insya Allah dapat itu kira-kira 500 juta. Sudah kau jual nih, itu baru beli kamak yang palsu, biar nih yang palsu saya pakai. Itu enaknya orang kaya, Pak, biar palsu nak pakai, nah bilang juga orang asli. Coba kalau ibu-ibu pejabat kaya, biar palsu kita pakai, nah bilang orang dari luar negeri itu. Tapi kita orang miskin, biar asli, nah bilang dari mana kau ambil itu? Maka bersedekahlah. Apakah sedekah harus dengan duit? Tidak. Para aparat keamanan, polisi, tentara, sedekahnya apa? Ciptakan keamanan. Itu sedekahnya. Ustadz, apa sedekahnya? Sebarkan ilmu yang bermanfaat. Anggota DPR, apa sedekahnya? Ayo kau bikin perda yang kau bisa nikmati sampai hari akhiratmu. Pejabat-pejabat, sedekahlah dengan apa? Giatkan pembangunan yang kau akan nikmati ketika di alam kubur. Ayo sedekah. Saya tidak bisa bersedekah dengan jabatan. Sedekahlah dengan apa? Sedekah dengan jangan ganggu orang. Sebaliknya kalau kita ngambil barangnya orang, maka demi Allah, belum lagi kita di akhirat, belum sampai di neraka, di kubur sudah disiksa bagi mereka yang mengambil barang-barang tanpa secara benar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya saya ingin menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Kita ini tinggal menunggu giliran. Coba kita, kadang-kala kita tidak mengambil iktibar dari WhatsApp. Di WhatsApp saya, Pak, banyak sekali grup. Hampirlah tiap hari itu ada innalillahi, innalillahi. Yang jarang kita pikirkan bagaimana kalau kita itu yang di innalillahi. Saya ada kelompok dosen Unhas. Dalam 1 minggu 4 sahabat kami yang meninggal. Dalam 1 minggu. Bagaimana kalau kita yang tiba-tiba dipanggil menjemput, ajal menjemput? Bagaimana kalau kita tidak siap? Maka keliru kita, Pak, yang umur tak sudah 50 tahun ke atas. Coba, saya ini kerjaku taksia di Makassar. Hampir tiap malam saya taksia. Jarang saya orang taksia sekarang umur 80 tahun. Jarang orang saya taksia sekarang 70 tahun. Kalau dulu-dulu, ya barangkali 70 tahun, 80. Tapi sekarang 40, 50. Itu berarti bahwa peluang hidup kita makin ringkas. Ajal, kata Nabi, al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Saya ingin bertanya sebelum saya akhiri ceramah saya. Ibu bapak punya handphone? Punya. Punya handphone ibu? Ya. Punya. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowet. Kalau lowet diapain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Ada HP, ada pulsanya, masih bisa dipakai? Bisa kalau mati. Masih? Nggak bisa, Pak. Tidak. Lobet cas 1 jam, full. Berarti bagus HP baru. Cas 2 jam, masih lobet. Cas 4 jam, masih lobet. Cas sampai pagi, masih lobet. Berarti rusaknya HP. Alhamdulillah, baru saja selesai ku cas. Pas 1 jam. Kalau pulang ke ceramah ini, yang tadi malah sholat, dia sudah sholat, lalu dia bilang, alhamdulillah, saya bukan itu Ustaz. Insya Allah mulai besok saya perbaiki agamaku, mulai hari ini. Berarti baik itu Pak. HP tak HP baru. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik agamanya, bagus imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau selesai dengar dakwah ini, malah Nabi bilang, siapa panggil itu Ustaz? Pak Wagub, jangan kita dipanggil itu Ustaz. Enggak enak, ampak nak bahasa terus nak kena.
Cerita neraka kayak ton dia dari neraka. Kalau begini Pak, berarti kita yang disindir Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai detik ini masih jual beli kambing. Itu kambing ibu saya kalau nakal, panggil penjayaan, balik ya bebe, ganggu si bana, jual itu bambu, ganggu temannya. Sampai di pasar, Aji, tidak ada yang beli, palisui, kode gak beli, kasih kembali. Potong nih, kita bagi-bagi. Kambing. Nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Dagingnya jadi coto, isi perutnya jadi coto, sate, dagingnya bisa jadi sate, kakinya jadi sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut, tanduknya jadi perhiasan, kulitnya jadi perhiasan, semua dipakai. Kambing, nakal, jual. Tidak ada beli, makan. Tapi kalau ada di sini, bukan tipu, tidak sholat, pengangguran, jelek mukanya, bau keteknya, mau dia apa? Jual. Jual. Siapa mau beli? Potong. Siapa mau makan? Penjara, masih rugikan negara, dibayar itu makanmu tiap hari. Itulah sehingga Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang. Pak Wagub undang kita datang ke tempat ini sebagai rasa duka cita dan juga sebagai niat agar kita pulang tidak menjadi lebih hina dari binatang. Insyaallah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Taksiah yang kita dengarkan ini faedahnya buat kita yang masih hidup. Tapi rasanya tidak adil apabila almarhumah tidak mendapat bagian dari acara ini. Bagian yang beliau dapat adalah apabila bapak ibu mengamalkan ilmu yang kita peroleh hari ini, beliau juga mendapat pahala dengan pahala jariah karena kita datang ini menjadi asbab kita dapat ilmu itu. Yang kedua, mohon keikhlasan bapak ibu sekalian untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk almarhumah. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa khususil ruhil almarhumah Hajayati Lukman binti Haji Pisi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.